Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, banyak yang beranggapan bahwa forward head posture atau FHP atau posisi kepala maju disebabkan oleh durasi latihan yang berlebih, terutama pada atlet. Apa sebenarnya faktor yang mempengaruhi FHP dan bagaimana mencegahnya? Simak liputan berikut ini. Forward head posture atau FHP adalah kondisi di mana kepala bergerak maju dari tubuh atau posisi kepala berada di depan garis vertikal tubuh, sehingga menyebabkan postur yang tidak seimbang. Seringkali ini terjadi pada mereka yang duduk terlalu lama dalam posisi yang salah, termasuk saat bermain game atau berlatih tanpa memperhatikan postur. FHP dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, diantaranya adalah nyeri leher dan bahu, sakit kepala, dan gangguan pernafasan. Namun, apakah durasi latihan berlebih pada atlet dapat mempengaruhi FHP? Menurut Ketua Program Studi Profesi Fisioterapi Fakultas Keperawatan Unhas, Irianto SFT Fisio Mkes, durasi latihan berlebih tidak langsung menyebabkan FHP. Faktor utama yang mempengaruhi adalah fasilitas yang mendukung aktivitas, seperti kursi yang ergonomis dan alat olahraga yang tepat. Fisio Anto menjelaskan bahwa FHP lebih sering terjadi pada individu yang kurang memperhatikan fasilitas pendukung, seperti kursi yang baik dan alat olahraga yang sesuai. Meskipun atlet berlatih dalam waktu lama, adanya fasilitas yang mendukung dapat mencegah memburuknya postur tubuh. Kemudian yang terakhir, karena kebetulan kami ada publikasi juga terkait dengan hubungan forward head posture. Jadi tadi disebutkan terkait dengan postur yang buruk itu biasanya FHP atau forward head posture. Jadi itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan durasi latihan yang berlebih kalau pada atlet. Karena tadi balik lagi pada atlet, mereka disupport dengan fasilitas yang mendukung aktivitas bermain gamenya. Dalam hal ini misalnya kayak sederhananya kayak kursinya yang digunakan. Jadi ya kalau misalnya orang bermain dengan tadi durasi dan postur yang buruk, maka memang akan meningkatkan resiko. Jadi sebenarnya terkadang orang sebut bermain game ini adalah suatu olahraga yang mahal, karena ya tadi memang kursinya pun biasa mahal atau apa, tapi tadi memang itu ada tujuannya, artinya desainnya itu membuat postur kita ini tidak terbebani untuk melakukan aktivitas tersebut. Irianto menambahkan, aktivitas seperti bermain game yang merupakan bentuk olahraga bagi sebagian orang juga membutuhkan perhatian terhadap postur tubuh. Meskipun permainan video bisa dilakukan dalam waktu lama, tanpa fasilitas yang memadai seperti kursi yang mendukung, FHP bisa terjadi. Fasilitas yang tidak mendukung akan mengakibatkan postur tubuh yang buruk, yang pada akhirnya bisa menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Tahun ini Universitas Padjadjaran memfasilitasi 3 peserta penyandang disabilitas yang akan mengikuti ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Sebanyak 3 peserta UTBK SNBT 2025 mengikuti ujian di Universitas Padjadjaran. Ketiga peserta tersebut akan melaksanakan UTBK pada Sabtu, 26 April mendatang dan hanya dilakukan di 1 sesi. Untuk mempermudah peserta dalam melaksanakan ujian, pihak panitia menempatkan para peserta di lokasi yang aksesibel, serta menyediakan pengawas tambahan juru bahasa isyarat bagi peserta tunarungu. Difabel ya, disabilitas itu di kita hanya 3 ya kalau tidak salah, hanya 3 orang. Dan itu tidak ada yang tunanetra, hanya tuna daksa dan tunarungu dan tunawicara. Itu sudah insya Allah kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Perlakuan khusus hanya 1 sesi hari Sabtu. Itu di mana lokasi? Di FKG. FKG. Di lab FKG, betul. Di Karena FKG. kan itu lab yang ada di lantai 1 dan mulai diakses ya. Iya, sudah ada. karena kemudahan akses karena ada pakai kursi roda gitu. Dan kami juga sudah menyiapkan pengawas JBI selain pengawas reguler yang nanti akan bertugas di lapangan. Jadi ada helpernya kalau misalnya tunawicara kan mesti ada pakai bahasa isyarat gitu. Itu sudah siapkan. Karena mereka tidak diperbolehkan menggunakan alat bantu dengar. Selama ujian berlangsung itu harus dibuka. Jadi kami siapkan pengawas JBI untuk bisa membantu yang bersangkutan apabila ada pertanyaan ataupun hal yang tidak jelas.
Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divia Unpad TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Sucen beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.